Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita berkendara di jalan raya, resiko menabrak kendaraan lain ataupun hewan pun pasti ada. Salah satu hewan yang sering tertabrak oleh pengendara adalah kucing. Khusus hewan kesayangan Nabi ini, ada mitos yang beredar di masyarakat sehingga orang-orang langsung menguburkan hewan tersebut. Lalu, mengapa kucing harus dikubur? Apa alasan sebenarnya menurut Islam dan fakta ilmiah? Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Sejak zaman dahulu, kita sering mendengar mitos tentang kucing yang beredar di masyarakat. Disebutkan bahwa siapa saja yang menabrak kucing meski tidak sengaja, maka ia akan tertimpa oleh kesialan. Ditambah lagi, orang yang menabrak akan mendapatkan kesialan, atau jika yang menabrak adalah seorang pria dan istrinya sedang hamil, maka akan berdampak buruk bagi calon anaknya. Hingga masa kini, mitos kuno tentang kesialan akibat menabrak kucing pun masih dipercaya oleh banyak orang. Banyak yang mempercayai hal tersebut tanpa mengetahui apa alasan atau fakta yang sebenarnya tentang menabrak kucing. Lantas, bagaimana Islam memandang mitos semacam ini? Sesungguhnya kucing memang merupakan hewan kesayangan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat bahwa kucing hendaknya disayangi seperti menyayangi keluarga sendiri, sebab Allah akan memberikan pahala apabila umat Islam menyayangi dan memelihara kucing. Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah wanita yang mendapat siksa neraka akibat kejahatannya terhadap kucing peliharaannya. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Dia kurung seekor kucing sampai mati sehingga dia masuk neraka. Dia tidak memberinya makan, tidak pula minum, dan tidak dilepaskan sehingga bisa makan binatang melata tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terlebih lagi, kucing bukanlah hewan yang dibolehkan untuk dibunuh jika mengganggu. Pasalnya, dalam Islam ada beberapa hewan yang boleh dibunuh jika hewan itu mengganggu atau mengancam keselamatan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis berikut ini. 5 hewan yang semuanya jahat atau mengganggu boleh dibunuh walau di tanah suci. Burung gagak, burung hering, anjing yang suka melukai, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, hewan yang tidak mengganggu seperti kucing sesungguhnya tidak boleh untuk dibunuh. Lalu bagaimana dengan hukum menabrak kucing karena tidak sengaja? Rupanya, apabila menabrak kucing disebabkan oleh ketidaksengajaan, maka sang penabrak tidak akan menanggung resiko apapun, kecuali jika hewan itu milik orang lain, maka dia menanggung ganti rugi ke pemiliknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang kamu tidak sengaja, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Maka dari itu, tugas kita yang secara tidak sengaja menabrak kucing hingga mati adalah menguburnya, agar bangkai kucing ini tidak mengganggu orang lain. Islam juga menyebut kegiatan menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk husnul khuluq atau amal baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ditampakkan kepadaku amalan seluruh umatku, yang baik maupun yang buruk. Aku melihat di antara amal baik mereka, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Di samping itu, kita memang dianjurkan mengubur bangkai kucing. Pasalnya, jika dibiarkan begitu saja di jalan raya atau dibuang ke sungai, maka akan berbahaya. Seperti yang diungkapkan oleh dokter hewan Abraham Shah yang dikutip dari faktabanten.co.id. Jika bangkai kucing atau hewan lain seperti tikus dibiarkan begitu saja atau dibuang, maka bisa menyebabkan penyakit toksoplasma pada manusia. Menurut Abraham, toksoplasma menular pada sebagian besar mamalia termasuk manusia dan beberapa jenis burung. Kucing dan tikus menularkan tokso melalui kotorannya dan bangkai yang dibuang warga di jalan, sungai, atau parit. Karena itu sebaiknya hewan mati harus segera dikubur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Ternyata tanda-tanda jodoh dari Allah dapat diketahui dan kita rasakan. Sebagai muslim tentu bukan hal yang asing lagi mendengar nama Nabi Adam alaihissalam. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa manusia pertama yang diciptakan dan diturunkan ke bumi adalah Nabi Adam alaihissalam.
Sebelum diturunkan ke bumi, Nabi Adam alaihissalam sekian lama tinggal di surga. Meskipun bersama malaikat, Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam mendapat seorang pendamping atau istri di dalam surga, yaitu Hawa. Dalam hal ini tentu jadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan. Nabi Adam yang lama terpisah dengan Hawa pun, jika sudah jodohnya mereka bisa bertemu kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah." Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Jodoh adalah salah satu rahasia ilahi. Tak ada yang tahu siapa, kapan, di mana, dan bagaimana setiap manusia menemui jodohnya. Namun ternyata Allah telah memberikan dalam tanda kutip bocoran ciri-ciri siapa jodoh kita kelak. Yang pertama yaitu kita merasakan tentram, seperti yang tertera dalam Al-Quran. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah memahami kita, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Quran surat Al-Furqan ayat 74. Dan tentunya ciri jodoh yang bisa kita temukan dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nur ayat 26 yang isinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran surat An-Nur ayat 26. Sebuah bocoran ciri-ciri jodoh tersebut sudah jelas menjelaskan gambaran seperti apa pasangan kita kelak. Ketika penasaran akan sosok seseorang bernama jodoh, maka berdirilah di depan cermin dan lihatlah bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Seperti itulah kiranya gambaran si jodoh kita kelak. Di balik itu ada baiknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jodoh yang baik. Sesungguhnya Allah sangat suka dengan orang-orang yang sering berdoa. Salah satu doa yang bisa dipanjatkan untuk mendekatkan jodoh tertera dalam Al-Qur'an. "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik." Quran surat Al-Anbiya ayat 89. Selain itu, ada salah satu doa dari Nabi Musa alaihissalam yang paling terkenal dan diamalkan oleh banyak orang. Doa inilah yang selalu direkomendasikan untuk mendapatkan rizki dan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas disebutkan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Quran surat Al-Qasas ayat 24. Bagi laki-laki yang sedang menanti datangnya jodoh, sangat dianjurkan untuk membaca doa yang berbunyi, "Ya Rob, berikanlah kepadaku istri yang terbaik dari sisimu, istri yang aku lamar dan nikahi, dan istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat." Begitupun sebaliknya, perempuan juga diharuskan berdoa dan berikhtiar untuk mendapatkan suami yang baik dengan berdoa, "Ya Rob, berikanlah kepadaku suami yang terbaik dari sisimu, suami yang juga menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.